Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dinotasikan dengan f aksen x, yaitu f aksen menandakan turunan pertama fungsi aljabar f untuk setiap x. Untuk turunan kedua akan ditulis aksennya 2 kali. Untuk turunan ketiga maka ditulis aksennya 3 kali. Berikut seterusnya sampai turunan ke n. Turunan fungsi aljabar dapat juga ditulis dengan notasi Leibniz. Jika y sama dengan fx, maka turunan pertamanya bisa ditulis dengan notasi Leibniz, yaitu dy per dx. D menandakan diferensial, sama dengan d fx per dx. Berarti kita akan menurunkan fungsi y terhadap variabel x, atau kita menurunkan turunan pertama fungsi fx terhadap variabel x. Definisi turunan fungsi yaitu f aksen sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h dikurangi fx per h. Cara menggunakannya bagaimana nanti saya akan contohkan ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan notasi Leibniz, berarti f aksennya kita ganti menjadi dy per dx kan ya. dy per dx. Nah, kalau h-nya diganti bisa h-nya diganti ya. H-nya diganti misalnya dengan sigma x ya. Sigma x menuju 0, limit sigma x menuju 0, di mana h-nya kita ganti dengan sigma x ini ya. H yang ini kita ganti dengan sigma x. Jadi f x tambah sigma x dikurangi fx per sigma x. Jadi kalau dia kalau dia sigma x, di sini juga sigma x. Ini rumusnya atau definisinya secara umum. Nah, jadi turunan fungsi, pertama kita coba lihat ya turunan fungsi yang konstan. Ya, konstan itu berarti dia nggak ada variabel x ya di fungsinya. Jadi dia kalau fungsi konstan itu yang garisnya lurus secara mendatar ya. Misalkan fx-nya sama dengan, kita sebut aja c ya. C itu melambangkan konstanta. Kalau kita gambar di sini fx sama dengan c itu sebuah garis yang tegak gitu ya. Yang mendatar, sebuah garis yang mendatar. Di situ c-nya memotong di sumbu y. Nah, ini dengan kata lain, kalau kita lihat gradiennya ini kan 0 ya. Kalau yang seperti ini kan berarti artinya gradiennya 0, tidak punya kemiringan. Kalau tidak punya kemiringan, nah berarti apa? Turunan ada hubungan nanti dengan gradien ya. Jadi turunan pertama itu sama dengan gradien. Nah, karena gradiennya 0, berarti turunan pertamanya pun untuk fungsi konstan adalah 0 ya. Kita akan buktikan di sini dengan menggunakan limit h menuju 0, pakai definisi ya.
fx tambah h min fx per h. Nah, ini kita ganti fx tambahannya dengan ini. Ya, sesuai yang di sini. Kalau ini diganti x-nya dengan x tambah h, tetap hasilnya c ya, karena nggak ada x-nya. Nah, pertama-tama, ini saya stop dulu. Pertama-tama itu kita tidak langsung mensubstitusi h-nya ya. Kalau kita substitusi h-nya kan jadi 0 per 0 ya. Tapi kita lakukan dulu yang di dalamnya. Karena ini h-nya itu tidak ada di atas dengan yang di bawah, cuma di bawah doang kan. Kalau di bawah doang berarti kan dia pembuat nolnya itu cuma di bawah ya kan, di atas enggak, di atas itu memang sudah C dikurangi C sudah 0 ya, nggak ada hubungannya dengan H gitu kan. Nah, sehingga kalau kamu ketemu soal seperti ini gitu ya kan, waktu itu saya sudah pernah bilang kalau apa namanya, pembuat 0 itu kan di atas sama di bawah gitu ya, ada di atas dengan di bawahnya ada, sehingga nanti kita bagi kan si pembuat 0, tapi ini kan pembuat 0-nya cuma di bawah, H doang kan. Di atas itu 0 itu karena C dikurangi C. Jadi untuk soal ini kita bagi dulu 0 dibagi H dulu gitu. 0 dibagi H itu kan adalah 0. Sehingga kalau saya tuliskan di sini ya. Jadi ini saya tambahin dulu. Jadi limit H menuju 0 ini sudah 0 ya kan. Si ini udah 0. Sehingga turunan pertamanya adalah 0. Jadi turunan fungsi konstan ya, turunan pertamanya adalah 0. Atau kalau kita lihat dari gambar secara gradien, gradiennya 0. Apakah ada hubungan gradien dengan turunan pertama? Iya. Turunan pertama itu sama dengan nilai gradiennya. Berikutnya itu fungsi konstan ya. Jadi kalau yang bentuknya fx sama dengan c akan mempunyai turunan adalah 0. Turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua, untuk turunan fungsi polinomial ya. Misalkan fx-nya sama dengan 10x dikurangi 2. Nah, lalu turunan pertamanya bagaimana? Nah, saya akan menggunakan definisi limit. Definisi yang tadi yang turunannya ada limitnya ya. Yaitu limit fx tambah h dikurangi fx. Ini mungkin saya tambahinnya di sini minus ya. Ini minus tandanya. Kurang nih ya. Nah, kita cari dulu nih fx tambahannya ini kan, fx tambahannya. Kemudian ini fx tambahannya. Lalu kita bisa masukkan ke sini fx tambah h berarti 10x tambah 10h dikurangi 2. Sedangkan fx-nya adalah ngikutin yang di sini, 10x dikurangi 2 ya. Ini kalau kita mencari turunan dengan menggunakan definisi ya. Ini biar tahu aja bahwa formula atau rumus yang nanti kita pakai itu pada dasarnya tetap dari sini ya, dari definisi. Nah, ini tinggal kita rapikan aja, 10x dikurangi 10x habis, min 2 dengan plus 2 juga habis. Sisanya 10h per h. Nah, kalau dengan menggunakan definisi, h-nya yang bawah ini harus dibagi dulu kalau bisa ya. Jadi 10h dibagi h, berarti hasilnya 10. Jadi limit h menuju 0-nya adalah 10. Nah, gitu ya. Ini penggunaan definisi ya untuk mencari turunan. Berikutnya nanti kita akan menggunakannya pakai rumus ya. Tapi pada dasarnya semuanya berawal dari definisi. Oke, sekarang misalkan fx-nya x pangkat 2 min 3x tambah 1 nih. Saya akan contohkan menggunakan definisi. Kira-kira hasil turunannya, turunan pertamanya berapa? Nah, pertama-tama kalau kamu mau nyari fx tambah h dulu juga boleh. Fx tambah h berarti kita akan menggantikan x-nya dengan x tambahannya. X tambah h min 3x tambah h plus 1. Plus 1 kan nggak ada x-nya, biarkan saja. Jadi kita dapat x kuadrat plus 2xh. 2x itu dari 2 kali x kali h. Lalu h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h plus 1.
Nah, kita masukkan ke limitnya, limit H menuju 0, ini menandakan turunan pertama ya, dari F. Limit H menuju 0, Fx tambah H dikurangi Fx per H. H-nya kalau diganti dengan simbol yang lain, berarti harus sama ya, menggantikan di H-nya. Fx tambah H, ini tadi yang kita udah dapat di akhir nih ya. X kuadrat plus 2xh plus H kuadrat dikurangi 3x, dikurangi 3h plus 1. Jangan lupa terakhirnya dikurangi fx. Ini kita tulis lagi fx-nya. Jangan lupa depannya ada minus ya. Min dalam kurung x kuadrat min 3x plus 1. Nanti tandanya ini berubah ya. Dibagi H. Nah, kita selesaikan dulu nih yang atas nih. Ini udah kelihatan ya, H kuadrat nanti kan dikurangi dengan H kuadrat yang ini ya. Tapi yang di belakang ini kita rapikan dulu. Kita keluarkan dari kurungnya sehingga nanti menjadi min x kuadrat plus 3x dikurangi 1 ya. Nanti kita bagi per H. Harus kita bagi per H dulu ya, baru kita masukkan atau substitusikan nilai H-nya sama dengan 0. X kuadrat ini habis, kemudian min 3x dengan plus 3x habis, 1 dengan min 1 habis. Sisanya ini 2xh, H kuadrat sama min 3h. Ini masih pakai limit ya nulisnya ya. Jangan sampai limitnya hilang karena kita belum substitusi. Jadi 2xh plus H kuadrat dikurangi 3h per H. Sama dengan, nah ini kita bagi semuanya masing-masing dengan per H ya. Jadi tinggal ini 2x, ini tinggal H, yang belakangnya tinggal min 3. Masing-masing dibagi H. Baru kita substitusi H-nya dengan 0, jadi 2x tambah 0 dikurangi 3 sama dengan 2x min 3. 2x min 3 ini adalah turunan pertama dari fx kuadrat, dari x kuadrat min 3x tambah 1 ya. Turunan pertama dari ini. Hasilnya adalah 2x min 3. Nah, nanti dengan menggunakan formula, kamu bisa mengerjakannya secara langsung tanpa menggunakan definisi. Definisi yang tadi hanya informasi bahwa itu loh cara mencari formula yang kamu dapat itu awalnya dari sana ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan konsep pada aturan pada turunan ya. Konsep yang sudah pernah dibahas juga waktu di limit ya, pernah disinggung di situ. Misalnya ada fx atau y itu sama dengan ax pangkat n. Nah, maka turunan pertamanya f aksen, jangan lupa tulisnya, itu adalah n dikalikan dengan a yang depan. Jadi a kali n, lalu x-nya jadi pangkat n dikurangi 1, selalu dikurangi 1. Lalu kalau kamu mau cari turunan kedua, aksennya 2 kali, nah jadi n-1-nya kamu kalikan juga ke depan. Jadi a dikali n dikali n-1 ya. X-nya jadi pangkat berapa? X-nya jadi pangkat n dikurangi 2 ya, atau n-1 min 1. Mau turunan ketiga pun demikian ya, tinggal kamu kalikan lagi aja. Dan seterusnya. Jadi ada berapa formulanya? Ada 7 ya, kalau nggak salah sini ada 7. Bisa kamu lihat di sini formulanya. Apakah wajib hafal? Ya, kalau bisa hafal ya, karena kita akan menggunakan terus-menerus sampai pelajaran tentang turunan ini berakhir. Kapan pelajaran turunan ini berakhir? Turunan itu termasuk yang paling banyak teorinya ya, sampai ke aplikasi. Kalau integral nanti integral yang sederhana yang kita gunakan. Oke, formulanya ada 7. Yang pertama ini fungsi konstan tadi ya, fx sama dengan k, dengan k-nya adalah konstanta. Sehingga turunan pertamanya apa tadi? Turunan pertamanya adalah 0 ya, berarti bisa kita dapatkan hasilnya f aksen sama dengan 0. Yang kedua, kalau misalnya fx-nya adalah ax pangkat n, kayak tadi juga ya, maka kita akan memperoleh turunan pertamanya adalah a-nya dikali dengan n, jadi a kali n, x-nya pangkatnya dikurangi 1. Selalu dikurangi 1 ya. Yang ketiga
misalnya operasi penjumlahan. Kita sebut aja ada fungsi U sama fungsi V ya yang dipisahkan oleh tanda plus atau tanda minus, maka turunan pertamanya itu cukup kita turunkan masing-masing. Jadi turunan dari U lalu turunan dari V masing-masing dengan tanda plus sama minusnya sesuai dengan soal. Yang keempat, kalau misalnya si fungsinya punya kelipatan, misalnya fx sama dengan berapa kalinya dari G gitu ya, atau K dikali GX, jadi berapa kalinya gitu. Jadi fungsinya cuma satu, cuma di depannya ada perkaliannya dia oleh sebuah bilangan. Maka kita sebenarnya cukup menurunkan yang G-nya saja, GX-nya aja. Jadi K-nya ikut aja, kita turunkan yang ada di G-nya aja. Turunan dari G berapa. Yang kelima, kalau dia perkalian. Nah, ini beda dengan limit. Kalau limit perkalian bisa dipecah ya kan. Kalau turunan, perkalian tidak bisa dipecah, tapi menggunakan aturan turunan di sini. Jadi kalau ada U dikali V, dua persamaan gitu ya, maka turunan pertamanya adalah turunan dari U dikali oleh V ditambah U dikali turunan dari V. Ya, ini kayak selang-seling gitu ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Lalu yang keenam, kalau pembagian itu perkalian. Kalau pembagian bagaimana? Pembagian juga rumusnya mirip dengan yang perkalian ya. Mirip, berarti belum tentu sama ya, hanya mirip saja. U per V, jadi kita simbolkan U per V dengan V-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 kan nggak bisa diturunin. Nah, maka 0 juga nggak boleh jadi penyebut kan ya. Maka turunan pertamanya adalah mirip nih rumusnya kayak yang perkalian, bedanya nanti di minusnya. Jadi turunan pertama dari U, jadi turunan pertama dari U kita kalikan dengan V, kemudian dikurangi oleh U dikali turunan dari V, turunan dari V ini. Nah, kemudian kita bagi V kuadrat. Nih, V-nya dikuadratin ya. Kalau V kuadrat itu bukan berarti turunan kedua ya, bukan. Turunan kedua itu petiknya 2 kali. Ini adalah V kuadrat, benar-benar V kuadrat. Yang ketujuh ini turunannya bertingkat. Bertingkat itu berlapis-lapis gitu ya, bisa beberapa kali turunan. Jadi ibaratnya ada sebuah fungsi tapi fungsinya berlapis ya, ada pangkatnya di luar, di dalamnya ada kurung lagi X gitu ya. Di dalamnya ada lagi persamaan, seperti itu. Saya sebut ini turunan berlapis. Nah, cara mengerjakan turunan ini, pertama-tama itu adalah lapisan paling luar dulu yang diturunkan, baru sampai ke intinya. Jadi paling luar dulu, berarti turunannya N diturunin dulu, lalu yang di dalam kurung ini ditulis ulang. G, HX, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat N dikurangi 1, jadi urusin pangkat dulu, baru turunan yang ada di dalam kurung ini, yaitu turunan dari G, HX ya. HX-nya tetap masih ngikut ya, kalau memang ada HX di sini ya. HX-nya cukup tulis ulang, turunin aja si G-nya. Kemudian baru kita kalikan dengan turunan yang ada di HX-nya. Ya, ini turunan berlapis ya. Saya bilang berlapis karena ini ada 3 lapisan ya. Pangkatnya ada, di dalam si G-nya ada X lagi, ada variabel X lagi gitu. Jadi berlapis. Nah, jadi ini bisa kamu kerjakan dari lapisan paling luar, yaitu pangkat dulu kamu urusin. Ini kan ini yang paling depan ini ngurusin pangkat ya. Sampai pangkat N-1. Jadi kita cuman taruh N-nya di depan, lalu pangkatnya berubah jadi N-1. Pada yang di dalamnya tidak berubah, ya kan? Yang di dalamnya tidak berubah. Kemudian baru kita lakukan turunan yang di dalam kurung, dimulai dari yang lapisan luar, yaitu yang G. Turunan dari G secara umum, HX-nya mengikuti, masih tetap sesuai dengan HX-nya. Baru terakhir, kalau sudah selesai yang G-nya, turunin yang HX-nya. Ya, contohnya ada nanti di berikutnya ya. Silakan lihat di buku paket kalian, paket 2B. Oke, sebentar. Silakan buka buku paket 2B-nya ya.
Buku paket 2B halaman 169, silakan kalian lihat. Y sama dengan 3 dikurangi X pangkat 3, maka DY per DX atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. 0 itu karena turunan 3 adalah 0 ya, jadi turunan dari 3 adalah 0. Kenapa? Karena tadi rumus yang pertama ya, jadi kalau ada Fx sama dengan K, K-nya konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Terus turunan dari min X pangkat 3. Turunan dari min X pangkat 3 adalah 3-nya ke depan, jadi min 3 dikali X pangkat 3-nya dikurangi 1, jadi pangkat 2. Jadi hasilnya min 3 X pangkat 2 ya. Kenapa X pangkat 3 hasilnya ini gitu ya? Kenapa min X pangkat 3 hasilnya ini? Kita menggunakan turunan yang formula yang kedua ya, rumus yang kedua. Ya. Jadi turunan min X pangkat 3 itu kenapa hasilnya min 3 X pangkat 2? Kenapa hasilnya itu? Min 3 X pangkat 2? Karena kita menggunakan tadi formula yang Fx sama dengan Ax pangkat N. Maka hasilnya adalah turunan pertamanya A dikali N, X-nya pangkat N min 1, di mana A-nya adalah koefisien. Bedanya konstanta dengan koefisien, kalau koefisien itu nempel atau bersama-sama dengan X. Kalau konstanta itu sendirian, nggak ada variabel X-nya. Oke, lanjut ya. Nomor 8, silakan dilihat. Misalnya ada FT, fungsi T. Fungsi T di sini bentuknya seperti ini ya. Bagaimana cara menurunkannya? Kalau ada bentuk seperti ini akar, berarti kamu harus buat menjadi bentuk perpangkatan. Karena tadi seperti rumus yang kedua, itu menggunakan perpangkatan ya. Tanya turunan pertamanya dengan variabelnya di sini T. Ya. Jadi pertama-tama kita ubah dulu. Jadi akar 3 dari T itu adalah berapa? T pangkat 1/3 ya kan? Lalu akar 5 dari T pangkat 2 berarti T pangkat 2/5. Lalu akar 7 dari T pangkat 3 itu adalah T pangkat 3/7. Itu kita rubah dulu pangkatnya. Supaya nanti menggunakan rumus atau aturan yang kedua tadi bisa kita gunakan ya. Jadi kita rubah dulu bentuknya. Nah, habis itu baru deh kita turunkan satu-satu ya. Pertama-tama 1/3-nya ke depan, lalu T-nya pangkatnya dikurangi 1. 1/3 dikurangi 1. Kemudian 2/5 ke depan, lalu T-nya menjadi pangkat 2/5 dikurangi 1. Terus ditambah T, 3/7 dikali T pangkat 3/7 dikurangi 1 ya. Hasilnya berapa? Ya, tinggal kita hitung. 1/3 dikurangi 1 itu adalah min 2/3 ya. Tambah 2/5 T pangkat min 3/5 ya, ditambah 3/7 T pangkat min 4/7. Jadi berikutnya tinggal kita rapihin aja sesuai yang ada di pilihan gandanya ya kan. Itu kan soal pilihan ganda ya. Mintanya gimana jawabannya gitu. Sampai sini sebenarnya udah selesai kan turunannya. Cuman kita sesuaikan sesuai dengan bentuk pilihan ganda yang diminta apa gitu ya. Ini T-nya pangkatnya negatif, sehingga kalau mau jadi pangkatnya positif turunin ke bawah. Nah, ini masih belum selesai ya, mintanya bentuknya diakarin. Jadi T pangkat 2/3 diakarin, T pangkat 2-nya di dalam, akar 3-nya di luar. Yang T pangkat 3/5, T pangkat 3-nya di dalam, akar 5-nya di luar. Begitupun yang T pangkat 4/7 juga sama, T pangkat 4-nya di dalam, akar 7-nya di luar. Nah, selesai. Jawabannya adalah yang ini.
Oke, halaman 170. Nah, ini soalnya lumayan ini nih, berbobot nih. Kalau nggak salah ya. Nah, D per DA. Sekarang kita akan menurunkan variabel ini variabel A gitu loh. Yang kita turunkan di sini variabelnya variabel A. Padahal situ ada X variabelnya, ada B, ada C juga ya kan. Tapi yang diturunkan variabel A. Lalu bagaimana kita ngerjainnya? Ingat, kalau yang kita fokus turunkan adalah variabel A, berarti variabel A itu jadi variabel. Sedangkan variabel-variabel yang lain itu akan menjadi koefisien atau konstanta. Gitu ya. Jadi kalau gitu di sini X itu sama halnya dengan angka 2. Gitu ya. B itu sama halnya dengan angka 5. Begitupun C kuadrat itu sama juga dengan angka gitu ya. X kuadrat juga sama dengan angka. Seperti itu. Nah, berarti gimana cara kita ngerjainnya? Pokoknya variabel yang diturunkan di sini adalah variabel terhadap A ya. Gitu. Berarti pangkatnya yang kita turunkan adalah pangkat yang di A. Kalau di antara itu tidak ada variabel A, berarti kita anggap dia adalah konstanta. Seperti ini nih, C kuadrat, X kuadrat. Berarti kan kita akan menganggap dia adalah konstanta. Cara menurunkannya saya akan turunkan satu-satu ya. Pertama dari 2A pangkat 2X. 2A pangkat 2X. Berarti variabelnya adalah A kuadrat di situ ya. Berarti pangkatnya akan kita turunkan yang di A-nya. Nah, 2X-nya tetap kita jadikan dia koefisien ya. Jadi 2X-nya nanti bergabung. Jadi 2X, lalu A pangkat 2 turunannya adalah 2A, ya kan? 2 dikurangi 1 ya, karena pangkatnya tadi 2. Sehingga kita dapat 4X. A ini baru kita gabung ya. 2 kali X kali 2, nah ini A doang. Turunan dari 5A pangkat 3B. Nah, B itu sama halnya dengan 5 ya. Akan jadi koefisien, berarti di sini kita turunkan. Ini turunan masing-masing ya. Karena kan ini dijeda oleh tanda tambah, jadi boleh kita kerjakan satu-satu. Oke, 5B. Lalu turunan dari A pangkat 3 adalah 3 dikali A pangkat 3 dikurang 1 ya. So, ini kita gabung 5B dikali 3, 15. 15B A kuadrat. Yang terakhir C kuadrat X kuadrat. C kuadrat X kuadrat. Berapa nih kira-kira hasilnya? C kuadrat X kuadrat itu adalah konstanta karena tidak mengandung variabel A, ya kan? Berarti kalau konstanta turunannya adalah 0 gitu. Ya, ingat tadi fungsi konstan. Ya, karena C kuadrat X kuadrat kita anggap adalah 0. Sehingga kita sudah dapat nih ya, turunan pertama dari bentuk ini adalah, ya kalau penulisan tetap ya, biasanya huruf A sama X itu duluan yang A ditulis ya. Berarti kita ini bisa tukar posisi kan, nggak masalah. Jadi 4AX ya. Tapi pangkatnya nggak berubah ya. Kalau ini 15 A kuadrat B. Yang punya kuadrat sini yang A. Jadi kita dapat 4AX tambah 15 A kuadrat B. Nah, ini kan 0 nggak usah tulis. Nah, itu hasil turunannya terhadap variabel A ya. Lumayan ini ya. Berbobot tuh soalnya ya, barusan. Silakan dilihat lagi buku paket kalian 2B, paket 2B. Oke, kita lihat halaman 176. Halaman 176. Misalkan fx-nya adalah x kuadrat plus 1 dikali x pangkat 3 dikurang 1. Ini berarti kita menggunakan turunan yang U kali V ya kan. Boleh nggak saya nggak pakai U kali V, tapi saya mau jabarin ini dikali gitu. Boleh juga nggak masalah ya. Boleh kamu kalikan dulu baru kamu turunin. Ini saya menggunakan U kali V turunannya. Berarti pertama-tama saya cari dulu turunan pertama dari U. Turunan pertama dari U adalah 2X. Lalu turunan pertama dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Ya. 3X kuadrat. Pakai rumusnya apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah F aksen sama dengan
Turunan dari U dikali V ditambah U dikali turunan dari V. 2x sama 3x dari... Jadi turunan dari U 2x. Tulis lagi V-nya tadi X pangkat 3 min 1 ditambah U-nya, tulis lagi U yang awal X pangkat 2 plus 1, turunan dari V adalah 3X kuadrat. Berikutnya, ini sebenarnya udah kita turunkan ya. Berikutnya itu tinggal kita lakukan perkalian ya. Maksudnya kita kalikan ke dalam ini. Ini kali ini kali ini gitu ya. Berikutnya seperti itu. Tinggal kita lakukan kali pelangi aja, kali ke dalam kurung. Nah, di sini kita dapat sudah X pangkat 4-nya bisa nih ya, 2 sama 3 kita gabung jadi 5. Lalu 3X pangkat 2, lalu min 2X. Ini turunan pertamanya selesai. Yang nomor 9, ini untuk yang turunan pertama bentuknya U per V ya, yang tadi nomor berapa ya? Nomor 6 kalau nggak salah. Jadi karena ini U per V, berarti kita cari dulu turunan dari U dan turunan dari V masing-masing. Turunan dari U nih, turunannya adalah 3 ya, karena tadi nih, turunan dari 3X adalah 3, turunan dari min 4 adalah 0, jadi 3 aja. Yang ini turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 5, 0. Jadi kita tulis 2 aja. Lalu kita masukkan ke rumus yang nomor 5 tadi, U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen. Ini V aksen ya. Dibagi per V kuadrat. Kalau ini V kuadrat ya, bukan turunan. V kuadrat. Tinggal dimasukin aja kan. 3 kita kalikan ini ke sini ya. Dapat hasilnya ini juga sama. Tinggal kita kalikan aja. Di hasilnya ini. Yang bawahnya nggak usah dirapikan, biarin aja. Udah kuadrat. Nah, tinggal yang atas. Ini sama ini bisa dicoret ya. Sisanya 15 tambah 8, yaitu 23. Per 2X tambah 5 pangkat 2. Nah, ini kalau pakai yang U per V. Tetap turunan pertamanya harus cari dulu. Turunan dari U, turunan dari V masing-masing. Oke, ini begitupun yang nomor 11 saya coba cepetin ya. Nah, bedanya kalau soal nomor 11 ini soalnya sudah dikasih tahu. Oke, bentar. Soal nomor 11 ini saya ngerjain. Ini ngitungnya udah pakai rumus yang tadi ya. Tapi nggak saya tulis apa namanya U aksen sama V aksennya. Nanti kamu coba ikutan ngulik juga. Jadi ini pakai tetap rumus yang tadi yang barusan. Nah, ini cari dulu turunan pertama dari ini, turunan pertama dari ini. Turunan pertama dari 2X pangkat 3 itu adalah 6X pangkat 2 ya. Karena 3 dikali 2, 6. 3-nya tinggal dikurangi 1. Jadi 6X pangkat 2. Turunan dari min 5 kan nggak ada ya, 0. Nggak usah tulis. Nah, sehingga di sini kita tulis 6X kuadrat. Kemudian turunan pertama dari yang bawah ini adalah 2X min 3 ya. Maka kita tulis nanti di sini 2X min 3. Ini kan rumusnya turunan dari U dikali V dikurang U dikali turunan V, ya kan? Per V kuadrat. Rumus yang tadi sebelumnya. Nah, di soal ini minta disandingkan ya, antara hasil yang kita hitung sendiri dengan hasil yang ada di soal. Itu minta disamakan ya, karena dia maunya nyari N yang ini. Nah, N yang ini dicari. Udah sama nih sebenarnya, bawahnya udah sama, ya kan? Udah sama nih, berarti kita nggak usah ngurusin lagi yang bawah. Sekarang kita ngurusin yang bagian atas, yaitu yang atas ini. Kita akan kayak waktu di matriks ya, kesamaan matriks kiri kanan ya, kayak gitu. Berarti kita tinggal ngurusin yang di atasnya aja nih. Yang atas ini belum rapi nih, yang si 6X pangkat 2,
belum dikali nih ke yang dalam kurung. Kita kali dulu. Nih. Kita kali dulu nih, ini kali ke sini ya, yang rapi. Juga sama kita kalikan. Nah, kalau udah kita kalikan nanti kita akan ketemu bentuknya mirip seperti ini. Ya, bedanya di mana? Nanti bedanya di sini. Ketemulah N-nya berapa. Kita rapikan dulu ya, yang atas ini. Sampai dapat apa? Yang sama kayak yang ini. Yang sudah diketahui di soal. Oke, ini bentuknya udah sama tuh ya, 2x pangkat 4, min 12x pangkat 3, plus 18x pangkat 2, plus 10x, min 15-nya sama tuh, sama yang diketahui. Bedanya yang di belakang doang, nah ini. Bedanya di belakang ini nih, ini sama ini, yang enggak sama. Nah ini, dua ini yang akan kita sandingkan, kita dekatkan supaya nanti ketemu hasilnya. Ini sama ini kan sama tuh ya. Yang ini sama yang ini sama, ya kan? Kan sama-sama turunan pertama dari ini ya. Cuma yang ini diketahui dari buku. Nah, kita udah lihat nih, si 2x pangkat 4 tuh udah sama yang ini kan, nih. Ini udah sama semua sampai 18x pangkat 2 tuh. Yang nggak sama yang ini 10x min 15, yang ini 5 dalam kurung nx min 3. Berarti yang si 10x-nya kita bikin aja. 5-nya kita keluarin, sehingga jadi dalamnya adalah 2x min 3. Nah, udah mirip tuh. Ya, udah mirip sama yang sebelah sini, ya kan? Kalau ini kan 5 dalam kurung 2x min 3. Kalau ini 5 dalam kurung nx min 3. Berarti n-nya adalah 2, gitu. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya n-nya berapa sih? N-nya 2. Jadi kalau nomor 11 yang ini, sudah diketahui sebenarnya turunan pertamanya dari soalnya, tapi dia sengaja menutupi n-nya, sengaja dia bikin di sini adalah n. Nah, sehingga tugas kita tetap harus melakukan turunan pertama dulu dengan pakai rumus yang U per V, lalu kita sandingkan. Nah, n-nya itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Ini memang harus dirapikan dulu yang atas yang ini ya. Yang di pembilangnya harus kita rapikan, nih rapi sampai kayak gini nih rapi ya. Baru kita sandingkan dengan yang di soal. Oh, ternyata yang berbeda cuma di 10x min 15, yang ini 5 dalam kurung nx min 3. Berarti 10x min 15 kita coba keluarkan angka 5, jadi dapat 2x min 3. Sehingga, oh, n-nya ini adalah tempatnya punya angka 2. Seperti itu. Ini soal yang kayak di formula yang ketujuh ya, di mana dia turunannya bertingkat. Misalnya ada sebuah fx, di sini ada akarnya akar 3, x kuadrat min 3x plus 10. Ditanya adalah berapa turunan pertamanya, ini, atau seperti ini juga ya, boleh nulisnya. Nah, turunan pertamanya berapa? Maka kita akan menjawab dengan cara pertama-tama kita ubah dulu bentuk akarnya ya menjadi bentuk perpangkatan. Jadi x pangkat 2 min 3x plus 10. Begini ya. Pangkat 1/3. Cara menurunkannya bagaimana? Cara menurunkannya perhatikan baik-baik. Pertama-tama diturunkan dulu pangkatnya. Lapisan paling luar dulu yang kita turunkan. Berarti pangkatnya dulu. 1/3. 1/3-nya kita tulis di depan, paling depan. Lalu yang dalam kurung ini kita tulis ulang. Kita tulis ulang seperti ini. Nah, lalu pangkatnya 1/3 dikurangi 1. Gitu ya. Pangkatnya dikurangi 1. Nah, berikutnya kita akan menurunkan yang di dalam kurung. Dalam kurung ini si x kuadrat min 3x plus 10 turunannya berapa gitu ya. Turunannya berapa? Turunannya adalah berarti turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 3x berarti min 3, turunan dari 10 adalah 0. Tidak perlu kita tulis. Nah, berarti ini hasilnya. Berarti ini tinggal kita taruh ke depan nih, si 2x min 3/3 ini ya. Tuh kan, nah sedangkan yang ini, si x kuadrat min 3x plus 10, yang tadinya pangkat 1/3 dikurangi 1, 1/3 dikurangi 1 itu sama dengan 1/3 dikurangi 3/3 ya. Atau sama dengan min 2/3. Berarti
min 2/3 ya. Ini adalah min 2/3. Misalnya pangkat min 2/3 nggak ada di opsinya ya, berarti dia minta dipindahkan ke bawah. Berarti kalau pindahkan ke bawah, dia akan sejajar dengan 3, gini kan. X pangkat 2 min 3X plus 10 pangkat di sini 2/3. Atau kalau di sini juga nggak ada pilihannya, berarti dia mungkin mintanya diakarin ya. Kalau mau diakarin berarti X kuadrat min 3X plus 10 pangkat 2 akarnya akar 3. Karena per ya, pernya per 3 di sini. Nah, seperti itu. Jadi cara menjawab untuk yang apa? Turunannya turunan bertingkat ya. Dia cuma diminta turunan pertama, tapi di dalam si fx-nya itu punya variabel x lagi. Pangkat di dalamnya ada variabel x lagi. Jadi ini termasuk turunan bertingkat yang kalau formulanya seperti yang nomor 7, formula nomor 7. Adakah turunan selain turunan pertama, ada nggak sih turunan berikutnya? Ada. Turunan kedua dan seterusnya. Nih ya. Contohnya nih, fx-nya adalah 3x pangkat 2 plus 4x min 5. Ya. Kalau mau cari turunan pertama, berarti kita akan menurunkan masing-masing aja ya. Berarti 2-nya kita kalikan dengan 3, sehingga 6. X-nya jadi pangkat 1, ya kan, karena 2 dikurang 1. Sedangkan turunan dari 4x adalah 4. Bisa turunin lagi nggak? Bisa ya. Turunan dari 6x berapa? Turunan dari 6x adalah 6 ya. Ini simbol untuk turunan kedua yang kalau pakai Leibniz. Turunan dari 6x adalah 6, sedangkan turunan dari 4 adalah 0 ya. Berarti 6 aja. Bisa lagi nggak diturunkan? Bisa ya. Masih bisa ini, bisa turunkan lagi. Turunan yang ketiga berarti ini. Turunan yang ketiga, turunan dari 6 berapa? Turunan dari 6 berarti turunan dari konstanta kan? Turunannya adalah 0. Sampai sini, kalau udah dapat 0, berarti stop. Kita sudah tidak bisa melakukan turunan lagi ya. Sudah stop sampai sini. Jadi, si 3x pangkat 2 plus 4x min 5 bisa diturunkannya berapa kali? 3 kali nih ya. 1, 2, 3. Nah, ketika menurunkan, tolong perhatikan baik-baik. Duh, kelewat nih. Ketika menurunkan, tolong perhatikan baik-baik. Jangan misalnya ditanya adalah turun kedua, terus langsung main pangkatnya dikurangi 2. Itu salah banget ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Ketika mau menurunkan harus satu-satu. Ya, tidak boleh nih harus satu-satu ini dulu, baru ini, baru ini. Jangan misalnya kalau ditanya turunan kedua dari ini berapa, langsung kamu anggap pangkatnya dikurangi 2. Itu salah ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus berkesinambungan ya, satu-satu. Gitu. Sekarang apakah turun punya nilai? Kayak limit kan punya nilai ya, limit kan punya nilai. Langsung lah sebenarnya kalau limit itu langsung dapat nilai. Nah, kalau turunan apakah punya nilai ya? Turunan punya nilai. Nilai ya. Nah, ini tergantung di soalnya sebenarnya ya. Jadi, kita kan biasa lebih fokus ke turunan pertamanya atau turunan keduanya. Nah, ketika diminta nilai, berarti dia akan ditulis di situ X-nya berapa ya. Jadi, tergantung soalnya. Contoh, misalkan ada fx, yaitu X pangkat 2 min 5X tambah 3 ya. Ditanya, maka nilai dari turunan pertama di mana X-nya adalah min 2 itu berapa gitu ya. Pertama-tama kita tetap harus lakukan turunan dulu ya, jangan langsung kalian ganti X-nya dengan min 2. Jadi pertama-tama tetap kita turunkan dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya berapa sih? Di sini turunan pertamanya berarti X pangkat 2, turunannya adalah 2X. Turunan dari min 5X adalah min 5, turunan dari plus 3 adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, ini baru berikutnya X-nya kita ganti dengan min 2. Berarti ini adalah nilai dari turunan pertamanya fx, di mana X-nya adalah min 2. Berarti 2 dikali min 2 dikurangi 5. Atau sama dengan min 4 dikurangi 5, sama dengan min 9. Jadi nilainya adalah min 9. Gitu ya. Apakah setiap soal itu pasti ditanya nilainya? Tidak ya, tergantung soalnya. Tidak selalu. Tergantung soalnya, gitu ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat nih di buku paket halaman 185 ya, yang berkaitan dengan ini. Kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 185, buku paket 2B. Mungkin saya akan tulis di sebelah sini aja ya. Oke, di sini diketahui Hx-nya adalah X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 min X min 4.
Kemudian dia tanya, diketahui juga H, turunan keduanya, dengan variabel X-nya itu diganti dengan A, hasilnya adalah 46. Ya. Ini juga diketahui. Ditanya adalah A-nya berapa. Gitu ya. Ditanya A-nya berapa. Nah, berarti kita akan melakukan turunan sampai 2 kali, ya kan? Karena dia bilang sini turunan kedua, ini dan. Nah, berarti kita akan jawabnya berarti sampai turunan kedua. Nah, mau cari turunan kedua, jangan langsung main pangkatnya dikurangi 2, salah ya. Jadi ini harus berurut. Jadi turunan pertama dulu ya, jangan langsung main diturunin 2 kali. Turunan pertama dulu, berarti X pangkat 3 menjadi 3X pangkat 2, ya. Jadi jangan mentang-mentang di sini turunan kedua, kalian langsung aja, pangkat 3-nya dikurangi 2, jadi pangkat 1 gitu. Nggak bisa ya, harus satu-satu. Turunan pertama berarti 3X pangkat 2, lalu ini menjadi 10X ya, karena 5 dikali 2. Lalu min X-nya turunannya adalah min 1, turunan dari min 4, nggak ada ya, 0. Baru dari turunan pertama, kita turunin lagi menjadi turunan kedua. Ya, baru dari sini kita turunin lagi. Berarti turunan keduanya itu sama dengan 3X kuadrat, turunannya adalah 6X. Turunan dari 10X, 10. Nah, udah kan? Baru kita masukkan lagi ini. Ini kita ganti. Jadi H, X-nya diganti A ya. Berarti 6A tambah 10 gitu ya. Katanya hasilnya 46. Berarti 6A sama dengan 46 dikurangi 10. Jangan dibagi 10 ya. Masih ada yang salah nih kadang-kadang. 10 pindah itu dikurang ya, bukan dibagi. Berarti 6A sama dengan 46 dikurangi 10, 36. Berarti kita dapat A-nya adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah A-nya adalah 6. Masih mudah ya. Yang penting turunannya jangan langsung main terjun ya. Turunannya satu-satu ya. Ini jangan sampai nanti saya kasih soal turunan kedua, nurunnya langsung double. Pangkatnya dikurangi 2. Nggak boleh ya. Secara konsep itu turunnya satu-satu. Oke? Bukan langsung dikurangi 2, hasilnya sama nggak, Bu? Ya beda lah. Coba kamu cobain. Kamu cobain langsung. Nggak bisa kan? Gitu ya. Tetap harus satu-satu. Oke? Nah, sekarang saya akan singgung sedikit penggunaan turunan pada limit ya. Terakhir nih, walau 7 menit lagi. Oke, jadi kan ke waktu di limit saya udah singgung ya, L'Hospital ya. L'Hospital. Jadi penggunaan turunan pada limit, itu kan kita pakainya kemarin L'Hospital ya. Pakai L'Hospital. Nah, jadi kalau misalnya ada fx dan gx, misalkan fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diturunkan atau namanya diferensial. Diferensial itu kan turunan gitu ya. Able-nya itu kan bisa dapat gitu, bisa diturunkan. Jadi fx sama gx adalah fungsi yang bisa diturunkan. Ada nggak fungsi yang nggak bisa diturunkan? Ada. Kalau fx-nya sama dengan 0, kan kalau udah 0 nggak bisa diturunin ya. Kalau fx-nya sama dengan konstanta masih bisa diturunkan ya. Pada setiap titik dalam interval terbuka. Jadi setiap titik X gitu ya di variabel terbuka, jadi nggak terbatas ya. Nah, jika misalnya kan kita biasanya melihat tulisan limit seperti ini ya, limit X menuju A, lalu di atasnya fx per gx gitu ya. Kan kita akan melakukan L'Hospital kan. Nah, tapi kita melakukan ini kalau memang awalnya pas kita substitusi ya, dia mempunyai bentuk tak tentu, ya kan? Kalau dia bentuknya tidak tak tentu, nggak bisa langsung dipakai L'Hospital kan? Kemarin tuh ada pertanyaan kan,
L hospital bisa dilakukan di dalam situasi apapun, nggak bisa. Kalau dia bentuknya tertentu baru bisa pakai L hospital, ya. Kalau dia nggak L hospital nggak bisa ya. Nah, kalau dia misalnya bentuk tertentu ini, barulah kalau bentuknya tertentu seperti ini, barulah bisa kita lakukan L hospital. Baru cara melakukan L hospitalnya yang tadinya seperti ini kan, fx gx ini menjadi sama dengan limit x menuju a, langsung diturunin kan, diturunnya juga masing-masing. Jangan menggunakan konsep turunan yang U per V, bukan. Turunin masing-masing, atasnya sendiri, bawahnya sendiri ya. Nah, ini biasanya jangan lupa ditulis di sini tanda L hospital ya kan, karena kita melakukan itu. Nah, ini juga masih ada tulisan limit kan, gitu loh. Jangan sampai limitnya dihilangkan ketika kalian turunkan. Nah, baru kalau disubstitusi, baru limitnya hilang. Nih, ya kan? Nah, kita kan substitusi X-nya dengan A kan, atasnya dengan A, bawahnya dengan A. Nah, kalaulah misalnya hasil ini, kalau misalnya ini hasilnya bukan 0 per 0, berarti selesai. Tapi jika si FA per G, turunan pertama dari F dan turunan pertama dari G disubstitusi X-nya dengan A, ternyata hasilnya 0 per 0, ya, atau bentuk tak tentu yang tahingga per tahingga juga, maka kita harus lakukan apa? Maka kita harus lakukan seperti yang awal lagi, ya. Atau kita melakukan namanya L hospital lagi. Ya, kita lakukan turunan lagi. Sampai mana? Sampai bentuknya tidak 0 per 0 atau bukan bentuk tak tentu ya. Sampai situ mengerjakannya. Kalau masih 0 per 0, ulangi lagi. Kalau masih 0 per 0, ulangi lagi. Turunin lagi ya. Sampai dia bentuknya udah nggak 0 per 0 ya. Tapi yang terpenting ini, dia dapat diturunkan ya. Diferensiabel, dapat diturunkan. Oke, gitu ya. Jadi makanya kemarin limit bisa menggunakan aturan turunan juga ya. Tapi jangan lupa, ini limitnya masih ada walaupun diturunkan. Turunannya apa? Tanda limitnya hilang ketika kita sudah substitusi ya. Itu jangan sampai salah ya. Kemarin banyak kan gitu, limitnya dihilangkan aja padahal belum disubstitusi. Oke, saya satu soal mencontohkan. Ini dari buku paket halaman 191 nomor 7 ya. Ini soalnya memang agak-agak susah karena difaktorin nggak oke, dirasionalkan juga nggak oke. Menurut saya ya, tapi belum tentu menurut yang lain. Ini menurut saya difaktorin juga apa? Ya, bukannya ribet sih. Agak-agak sulit mencarinya. Tapi mungkin barangkali di antara kalian ada yang bisa. Itu bagus ya. Oke, ini dikurangi X pangkat 2 plus 3X. Begini ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yang pasti banyak nih caranya. Pertama-tama tetap substitusi dulu ya. Substitusi X-nya dengan 1. Langsung aja nih ya. 3 dikali 1 kuadrat, 3 udah jelas. 3 tambah 4 tambah 1 diakarin 3 dikurangi 5 kali 1 5 tambah 3 8 juga ya. Yang bawahnya 2 tambah 2 4 akar 4 dikurangi ini juga sama 1 tambah 3. Saya tulis deh 1 tambah 3-nya. Nah, berarti yang atas ini akar 3 dari 8 dikurangi akar 3 dari 8 juga 0. Berarti yang bawahnya akar 4 dikurangi akar 4 juga 0. Nah, karena ini bentuknya sudah jelas tak tentu, maka kita bisa melakukan L hospital. Maka saya akan langsung melakukan L hospital. Oh, sebelumnya akarnya harus dirubah dulu nih. Karena bentuknya kan jelek ya. Harus saya rubah dulu nih akarnya. Menjadi bentuk perpangkatan. 3X pangkat 2 plus 4X plus 1. Pangkatnya jadi pangkat 1 per 3. Lalu ini 5X plus 3. Pangkatnya jadi 1 per 3 juga. Ini 2X plus 2. Pangkatnya 1 per 2. X pangkat 2 plus 3X pangkatnya 1 per 2. Kita akan langsung melakukan L hospital. Jangan lupa tandai seperti ini ya kalau melakukan L hospital.
Oh ya, limitnya juga tetap ditulis ya. Jangan sampai hilang. Karena kita belum mensubstitusi. Oke, langsung aja. Gimana? Turunan pertama dari yang pertama. Turunan pertama dari yang pertama. Turunan pertama dari yang ini, yang si 1/3 dulu. Berarti 1/3-nya ke depan. Lalu 3x pangkat 2 ya. Plus 4x plus 1. Pangkatnya jadi pangkat berapa? Min 2/3 ya kan. Dikurangi 1. Lalu turunan dari 3x pangkat 2 plus 4x ya. Berapa tuh? 6x plus 4. Gitu kan? Lalu sekarang turunan yang dari di belakangnya. Berarti 1/3. 5x tambah 3, pangkatnya jadi pangkat min 2/3, lalu kita kalikan dengan 5 ya, turunan dari 5x ke 5. Ini cara yang paling mudah menurut saya dibanding kalau kamu melakukan faktor atau rasional. Walaupun kelihatannya jelek banget ya bentuknya, karena pangkatnya pecahan. Oke, berikut yang bawah. Berarti setengah kita kedepankan, lalu kita tulis ulang lagi 2x tambah 2, pangkatnya setengah dikurangi 1. Jadi min setengah, lalu turunan dari 2x tambah 2. Turunannya adalah 2. Sekarang yang paling belakang nih. Berarti 1/2. X pangkat 2 plus 3x kita tulis ulang. Lalu pangkatnya menjadi min 1/2. Terus turunan dari 2x plus 3. Ya. Kelihatannya ribet banget ya. Tenang aja, ini kan ada nilainya. Ini bukan turunan doang. Kan dia ada nilai limitnya ya kan. Limitnya x menuju 1. Boleh nggak langsung saya ganti aja x-nya 1? Boleh ya, nggak masalah. Itu dipersilahkan ya. Nggak masalah x-nya langsung diganti 1. Mau langsung? Boleh. Mau dirapihin dulu juga boleh. Mau langsung diganti 1 aja? Boleh. Kita langsung ganti 1 aja ya, biar nggak lama. Oke, karena udah saya substitusi, berarti nggak usah tulis lagi limitnya. Jadi di sini, kita biar kasih jeda dulu. 1/3 ya kan? Lalu ini X-nya diganti 1, kayak tadi kan, kayak atasnya warna merah. Berarti 3 tambah 4 tambah 1 ya kan? 3 tambah 4 tambah 1, itu adalah 8 ya. Saya tulis dulu deh 8 ya. Di sini min 2/3. Kalau kalian udah expert, udah jago, 8-nya langsung aja ganti 2/3 ya. Biar nanti ketemu sama min 2/3. Lalu di sini X diganti 1. 6 tambah 1, 6. 6 kali 1, 6. Tambah 4 jadi 10. 10. Lalu belakangnya di sini, ini 1/3 sama 5. Saya langsung tulis aja ya, 5/3. Lalu di sini sama 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. 8 pangkat min 2/3 ya. Lalu ini 1/2 dengan 2 juga bergabung. Ini nggak saya sederhanakan karena kayaknya sama-sama per 2 nanti. 2/2. 2x tambah 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Berarti 4 pangkat min 1/2. Di sini dikurang. Ini juga sama ya, kita ganti aja langsung 1, 2 kali 1 nih. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Berarti 5/2. Di sini sama 1 tambah 3, 4 juga. Tuh ya, tinggal kita rapihin. Oh, hilang pernya. Sebenarnya udah mau selesai, cuman masalahnya kita tergantung cepat atau tidak cepat menghitungnya ya. 8 itu adalah 2/3. Berarti ini jadi berapa? 2/3. Ini 10/3 aja langsung ya. 2/3 ketemu sama min 2/3 ya. 3-nya ini kecoret ya. Bukan kecoret sih, dibagi. Jadi 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 berapa? 2 pangkat min 2 itu 1/4 ya, bukannya min 4, salah. Nah, baru nanti kita akan kurangi dengan, sama ini juga, 8 pangkat min 2/3 juga sama kan kasusnya. Akan jadi 1/4 juga kan? Nah, sama. Berarti ini juga sama. Min 5/3 dikali 1/4 ya. Yang bawahnya, 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Saya tulis dulu deh sini kalau gitu. 4 itu kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ketemu min 1/2. Ini kalau dikali, jadinya pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 berapa? Setengah, betul. Jadi di sini 2/2 dikali setengah ya. Begitupun yang ini juga sama ya. 4 pangkat min 1/2 juga sama, setengah juga.
Oke, kalau yang udah jago sebenarnya langsung aja. Ini jadi 10 Itu per setengah, Bu. 12 ya. Oh iya, ini setengah, sorry. 10 per 12 dikurangi 5 per 12. Yang bawahnya ini 2 per 4 dikurangi 5 per 4 ya. Sama dengan 10 dikurangi 5 per 12 dibagi min 3 per 4 ya. Berarti sama dengan 5 per 12 dikali 4. ya min 4 per 3 atau min 3 per 4 ya. Sederhanakan 4 sama 12-nya nih. Jadi 3 ya. Ya. Nah, berarti kita udah dapat nih jawabannya berapa? Kira-kira? 5. Min 5 per 9. Nah, itu jawabannya ya. Yang sulitnya itu pas gini-gini yang rapi-rapin aja kan. Sebenarnya pas nurunin sekali aja udah selesai. Cuman masalahnya memasukkan X sama dengan 1 ini yang terlalu mungkin agak ribet sih. Nggak terbiasa ya gitu. Maksudnya berarti kita tinggal penerapan turunan di berbagai tempat ya, misalnya di fisika atau di mencari gradien, banyak banget pokoknya menggunakan turunan yang kalian kayaknya nggak nyangka, oh ternyata pakai turunan, kalau gitu waktu saya belajar kemarin pakai turunan aja, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.